Sehubungan dengan maklumat ini, kami sampaikan bahwa tantangan debat terbuka 3 kali 24 jam yang kami layangkan kepada Haji Imaduddin Usman dan ditanggapi oleh beliau tidak menunjukkan keseriusan dari pihak mereka, malah justru membuat usulan debat online dan mengajukan ulama yang kami anggap tidak berkompeten dalam bidang nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini masih seputar masalah rencana debat antara Kiai Imaduddin Usman dengan Habib Umar Assegaf dari Bandar Lampung. Setelah jawab-menjawab melalui akun YouTube ya perwakilan masing-masing, baik dari Kiai Imaduddin Usman maupun dari Habib Hanif Assegaf ini, ternyata informasi terakhir bahwa Habib Umar Assegaf ini justru membuat maklumat, dalam artian tidak mau memenuhi ya tantangan, padahal lebih awal dia yang menyampaikan tantangan kepada Kiai Imaduddin Usman. Memang dari awal kita sudah menduga bahwa itu hanyalah gertak-getar sambal yang disampaikan oleh Habib Umar Assegaf, bahwa dia tidak akan berani berhadapan langsung untuk berdialog dengan Kiai Imaduddin Usman, dan buktinya ternyata demikian. Setelah beberapa kali mengajukan sejumlah persyaratan-persyaratan dan itu dijawab oleh perwakilan Kiai Imaduddin Usman, akhirnya beliau terakhir hanya menyampaikan maklumat dengan alasan bahwa ulama-ulama yang diajukan oleh Hanif Farhan yang disebut ya dalam channel YouTube-nya itu menurutnya bahwa bukanlah ulama-ulama nasab, sehingga dia tidak bisa memenuhi untuk debat tersebut. Padahal jika dipikir bahwa apa yang disampaikan oleh Hanif Farhan memberikan kelonggaran kepada Habib Umar jika hendak mengajukan nama sebagai pembanding ataupun apa penilai dari debat itu terbuka lebar. Tetapi memang Habib Umar ini dia hanya mencoba menghindar saja. Dia ngeles dari ya perdebatan itu karena sudah dipastikan bahwa dia bakal ya babak belur jika kemudian berani meladeni Kiai Imaduddin Usman. Banyak orang yang memprediksi bahwa beliau bukanlah tandingan sebanding dengan Kiai Imaduddin Usman. Seperti apa ya statement dari Habib Umar ini, coba kita simak dulu sama-sama. Tantangan debat terbuka antara Habib Umar dan juga Haji Imaduddin yang sampai saat ini pihak mereka masih bingung terkait debat tersebut. Makanya pada kesempatan ini saya menyambungkan kepada Habib Umar untuk menjawab daripada pihak-pihak yang menunggu daripada momentum kehadiran Habib Umar untuk memberikan statement atau pernyataan. Maka dengan hal ini kami sampaikan kepada Habib Umar. Bagaimana Habib? Apakah ada yang ingin disampaikan? Waktu kan sudah berakhir ya. Sampai hari ini tidak ada 3 kali 24 jam sudah berakhir, sehingga alangkah pentingnya kalau Ana bacakan maklumat saja gitu. Maklumat. Jadi maklumat saja buat mereka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan maklumat ini, kami sampaikan bahwa tantangan debat terbuka 3 kali 24 jam yang kami layangkan kepada Haji Imaduddin Usman dan ditanggapi oleh beliau tidak menunjukkan keseriusan dari pihak mereka, malah justru membuat usulan debat online dan mengajukan ulama yang kami anggap tidak berkompeten dalam bidang nasab. Akan tetapi kami tidak menafikan keilmuan beliau-beliau yang diajukan oleh Hanif Farhan. Perlu dipahami, tantangan kami jelas dalam video, yaitu harus ada ilmuwan nasab atau ulama an-nasabah dan tempat yang netral. Akan tetapi tidak dapat menunjukkan ulama nasab. Dan kami berterima kasih kepada semua pihak yang terkait dan beberapa orang yang menghubungi kami via WA, telepon, admin, HSR ataupun pihak Hanif Farhan untuk menyediakan akomodasi hingga tepat. Salam hormat dan kami ucapkan jazakumullah ahsanul jazak. Nanti maklumat akan kita taruh di komunitas Al-Faqih Umar Assegaf.
pihak Haji Imaduddin tidak menyanggupi persyaratan tantangan debat ilmiah yang kami layangkan. Begitu, Habib. Oke, maklumat itu sekaligus apa, Habib? Berarti pernyataan bahwasanya kajian Haji Imad itu bagaimana, Habib? Pernyataan itu menunjukkan bahwa kajian Haji Imad ini tidak ilmiah. Karena kajian nasab harusnya diuji oleh ulama an-nasabah, oleh ulama ahli nasab. Tapi ternyata kajiannya tidak pernah diuji oleh ulama an-nasabah. Kenapa? Karena untuk menghadirkan ulama an-nasabah pun mereka nggak bisa. Ulama ahli nasab mereka tidak bisa. Nah, jadi bagaimana ini gitu? Atau misalnya nih Habib ya, misalnya Haji Imad atau Kiai Imad atau Kang Imad, siapa aja deh, itu adalah orang yang mengerti nasab, artinya orang yang pernah belajar ilmu nasab, otomatis dia punya guru dan gurunya begitu, Habib. Tapi kalau beliau memang tidak pernah belajar nasab, kemudian mau berbicara tentang nasab, otomatis akan nabrak semua kaidah. Begitu, Habib. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi, Bib? Mungkin sebelum saya tutup, karena saya hanya ingin mendapatkan informasi inti daripada Habib Umar ini. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Anak pikir nggak ada sih ya, karena carut marut keributan yang terjadi hari ini anak pikir hanyalah suatu propaganda saja, gitu. Ya, propaganda. Hanya propaganda. Oke. Terima kasih, Habib, atas pernyataan maklumat tersebut, dan maklumat tersebut memang harus sampai kepada pihak mereka, dan mudah-mudahan maklumat tersebut juga membawa hasil yang terbaik. Mungkin ini saja, Habib, dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Habib Umar ini, nampak sekali bahwa dia hanya buat alasan saja untuk kemudian menghindar dari rencana perdebatan. Ya, alasan dengan tidak ada ulama nasab, bukan ulama nasab yang kemudian diajukan, ini kan ya hanya pembenaran saja bahwa pada dasarnya memang Habib Umar ini tidak mau ya memenuhi dia punya tantangan. Dan tentu kita dari awal sudah menduga ya bahwa dia ini tidak bakal ya mau meladeni untuk debat terbuka ini, karena banyak orang sudah menduga beliau ini bukanlah tandingan sepadang Kiai Imad untuk soal keilmuan. Dan semakin jelas pula bahwa oknum-oknum habaib ini ya beginilah kelakuannya ya. Dan kita akhirnya tahu bahwa bagaimana literasi mereka ya, bagaimana keilmuan mereka, akhirnya menjadi tanda tanya besar. Kelakuan Habib Umar ini lagi-lagi akan membuat orang makin bertanya-tanya soal perilaku habaib. Bagaimana tidak dia yang menantang untuk berdebat live, terbuka, disaksikan banyak orang, dihadiri para ilmuwan, ternyata dia sendiri tidak bisa memenuhi tantangan itu. Dan ini tentu akan menjadi penilaian tersendiri bagi umat Islam di Indonesia. Sejak polemik habaib ini sampai hari ini memang belum ada yang bisa menyanggah argumen-argumen yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman, baik melalui akun-akun YouTube maupun dalam bentuk tulisan-tulisan. Dan ini tentu akan membuat ya publik Indonesia makin bertanya-tanya ya tentang eksistensi para klan Bahlawi yang ada di Indonesia. Di sisi lain banyak temuan-temuan terkait dengan tes DNA yang justru mengagetkan kita semua ya, karena ternyata ya beberapa yang tes DNA dari klan Bahlawi ini ternyata lebih banyak unsur non Arabnya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kita hanya berharap bahwa ini harus ada diskusi nanti dengan Kiai Imaduddin Usman dengan para habaib. Setidaknya ini bisa mengakhiri polemik yang lagi betul-betul menyita perhatian publik, khususnya umat Islam di Indonesia. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.